glukosa, baik itu glikogen yang terdapat di otot atau glikogen yang terdapat di liver. Nah, proses degradasi atau proses sintesis glikogen, baik itu glikogen otot ataupun glikogen yang ada di liver, tentu menyangkut aktivitas hormon. Siapa hormon yang men-triggernya? Ya, kita lihat di sini dua jenis hormon yang kita tahu bahwa epinefrin dan glukagon bekerja pada saat keadaan lapar atau puasa. Karena kedua hormon ini memicu agar supaya glukosa dimasukkan ke aliran darah, karena kadar glukosa darah berada di bawah ambang batas karena tidak ada asupan dari luar. Maka tentu epinefrin atau glukagon akan memicu proses degradasi glikogen, baik itu glikogen yang di liver ataupun yang di otot, tergantung dari hormon yang men-trigger atau yang bekerjanya. Jadi dalam hal ini pasti enzim-enzim yang meregulasi proses pemotongan glukosa dari rantai glikogen baik yang di otot maupun di liver akan aktif karena diperlukan pemotongan glukosa dari glikogen tersebut, dan sebaliknya pasti proses sintesisnya harus off. Yuk kita lihat sekali lagi peranan kedua hormon tersebut memicu, perhatikan hormon-hormon tersebut tidak masuk ke dalam sel, tapi dia terikat di membran sel. Ada reseptor yang mengikat hormon tersebut. Tergantung sel targetnya, apakah liver atau otot. Tapi nanti tentu saja akan memicu enzim-enzim terkait secara kaskade. Ya, jadi epinefrin dan glukagon yang terikat di membran sel, terikat di reseptor, akan tentu saja berpengaruh untuk munculnya, katakanlah second messenger, ya, yang mengaktifasi enzim-enzim terkait. Perhatikan baik-baik, protein kinase di sini yang diaktifasi, protein kinasenya protein kinase A. Dan enzim ini akan memfosforilasi enzim terkait berikutnya secara kaskade. Perhatikan, protein kinase A selain memfosforilasi glikogen sintase yang tadinya aktif menjadi inaktif karena glikogen sintasenya terfosforilasi, masuknya gugus fosfat di rantai samping yang mengandung asam aminoserin, glikogen sintase A yang aktif menjadi inaktif dan bentuknya menjadi glikogen sintase B karena masuknya gugus fosfat tentu merubah struktur enzim tersebut. Karena inaktif, glikogen sintase A-nya inaktif menjadi glikogen sintase B, akibatnya maka stop. Sintesis glikogen tidak bakal terjadi. Stop. Masuknya gugus fosfat ke glikogen sintase menjadi glikogen sintase B, menjadi enzim yang aktif, ya, menjadikan enzim ini menjadi inaktif. Seiring dengan hal itu secara kaskade juga, jadi ini berpengaruh terhadap fosforilasi enzim ini dan berpengaruh terhadap masuknya fosfat ke fosforilase kinase yang tadinya inaktif. Lihat kontradiktif dengan yang di atas. Yang tadinya inaktif menjadi aktif. Dan secara berkesinambungan, fosforilase kinase yang aktif pun akan menyebabkan terfosforilasinya glikogen fosforilase B menjadi glikogen fosforilase A yang tadinya inaktif menjadi aktif.
Perhatikan kontradiksi dari proses fosforilase di sini. Di atas untuk yang mensintesis glikogen tadinya aktif menjadi inaktif, tapi di sini glikogen fosforilase inaktif menjadi aktif. Itulah sebabnya maka tentu karena glikogen fosforilasenya sudah berbentuk menjadi enzim yang aktif, maka akan memproses pemotongan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat, glukosa 1-fosfat terus, begitu seperti apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Kontradiktif. Masuknya gugus fosfat ke enzim untuk enzim yang memproses sintesis glikogen menjadi off, tapi enzim kunci yang memproses degradasi glikogen menjadi on. Padahal semua enzim tersebut terfosforilasi tapi kontradiktif. Gitu. Dan di-trigger oleh hormon epinefrin dan glukagon tergantung sel target. Glikogen yang di liverkah yang didegradasi, glikogen yang di ototkah yang didegradasi, tergantung aktivitas hormon-hormon tersebut. Yuk sekarang kita lihat pada kondisi sebaliknya, di mana tubuh dalam keadaan memiliki kadar glukosa darah yang tinggi. Kapan? Setelah makan. Pasti glukosa dari glukosa usus halus masuk ke aliran darah dan menyebabkan tertriggernya insulin. Dalam hal ini epinefrin dan glukagon libur karena kadar glukosa darah meningkat. Yang teraktivasi adalah insulin dari sel beta pankreas diproduksinya, baik itu insulin yang berbentuk proinsulin yang inaktif menjadi aktif, atau karena kemungkinan glukosanya tinggi yang masuk ke dalam aliran darah, bisa jadi disintesis insulin-insulin baru di sel beta pankreas. Dan apa akibatnya? Maka tadi enzim-enzim yang terfosforilasi akan terhidrolisis. Ya, dan ini juga secara kaskade berpengaruh terhadap enzim berikutnya. Perhatikan, insulin yang aktif tentu akan menyebabkan protein fosfatase aktif untuk menghidrolisis, ya, mengeluarkan fosfat dari glikogen sintase B yang tadinya inaktif menjadi aktif. Hilangnya gugus fosfat di enzim yang ini menyebabkan enzim glikogen sintase B menjadi glikogen sintase A yang aktif. Lepas fosfat menjadi aktif, tapi di bawah lepasnya fosfat justru menjadi inaktif. Di atas lepasnya fosfat menjadi aktif, di bawah lepasnya fosfat menjadi inaktif. Maka pasti enzim glikogen sintase A itu on, glikogen fosforilase A menjadi glikogen fosforilase B menjadi off, maka stop. Tidak mungkin glikogen terdegradasi karena sekarang sedang terjadi perpanjangan rantai glikogen. Karena yang aktif adalah glikogen sintase. Glikogen fosforilasenya inaktif. Dan tentu saja fosforilase kinase yang tadinya aktif pun menjadi inaktif, kehilangan fosfatnya menjadi inaktif. Jadi kontradiktif dengan apa yang tadi telah saya sampaikan. Dan tentu tergantung kondisi keadaan lingkungan. Dalam keadaan puasa dan lapar, inilah proses yang terjadi. Dan pada saat keadaan habis makan, di mana kadar glukosa darahnya meningkat, ini kondisi yang terjadi. Jadi sekali lagi, on-off-nya jalur apakah sintesis ataupun degradasi glikogen tergantung dari kondisi lingkungan
keadaan glukosa darahnya rendah atau keadaan glukosa darahnya tinggi, tergantung apakah keadaan lapar atau puasa atau pada saat keadaan habis makan. Dan tentu kalau yang satu on, yang lain pasti off, tidak mungkin berbareng. Nah, itu apa yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya ulangi untuk lebih memahami. Pegang kata-kata kuncinya, redaksionalnya. Bisa Anda karang, bisa Anda tulis, bisa Anda atur sendiri. Yang penting kata kunci harus dipahami. Siapa yang berperanan? Yang men-trigger engine aktif menjadi inaktif atau sebaliknya? Engine yang tadinya inaktif menjadi aktif. Kenapa demikian? Tentu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Itu ya pengulangan dari apa yang sudah saya sampaikan, khususnya regulasi metabolisme glikogen, baik itu sintesis glikogen yaitu perpanjangan rantai glukosa atau degradasi glikogen atau pemotongan glukosa dari glikogen. Oke. Berikutnya ya. Jadi saya akan bagi menjadi 2 sesi. Lipoprotein ini ya akan saya bagi menjadi 2 sesi pertemuan sekarang dan minggu depan. Setelah itu ya minggu depannya lagi sudah masuk tentu saja ke sesi UAS dan tentu menunggu jadwal UAS kapan Anda siapkan dan semua materi yang dari saya akan diujikan gitu ya. Yuk kita lihat apa lipoprotein. Lipo ya sehubungan dengan lipid tentu saja lemak ini. Protein jadi pasti ini merupakan suatu senyawa kompleks. Ya, kompleks antara ya di mana kandungan lipoprotein pasti ada lipidnya dan ada proteinnya. Nah, lipid itu kan macam-macam. Ya, ada asam lemak bebas, ada kolesterol, ada fosfolipid, ada sphingolipid, ya, ada trigliserida itu pun termasuk lipid. Dan proteinnya tentu merupakan protein yang sangat spesifik, yang sangat berarti untuk peranan lipoprotein tersebut yang nanti akan saya sampaikan. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi dari apa yang mungkin Anda sudah ketahui, dari apa yang mungkin Anda sudah paham. Ya, jadi proses masuknya makanan dalam hal ini karena kita menyeroti lipid, yuk kita lihat lipid saja dulu ya. Jadi tidak menyerot karbohidratnya karena nutrisi yang masuk itu ya ada lipid, macam-macam lipid juga seperti yang tadi saya sampaikan. Ada protein, ada karbohidrat, dan makanan-makanan yang mengandung mineral. Tapi kita akan menyoroti khususnya lipid. Dan ini masuknya atau proses ya, dieteri lipid atau masuknya lipid ke dalam tubuh. Tentu saja kalau kita sudah memakan makanan yang mengandung nutrisi termasuk lipid dan masuk ke usus besar, kemudian masuk ke usus kecil. Yuk kita sekarang lihat. Kita lihat small intestine ini usus halus ya. Ya, asam empedu di sini akan mengemulsifikasi lemak atau lipid yang masuk yang berasal dari makanan. Di dalam usus halus ini terbentuk misel-misel itu campuran ya. Misel jadi masuk dari usus besar dan kemudian masuk ke usus halus. Dan di sini kan ada garam-garam empedu gitu loh, bile salt, yang akan menyebabkan terbentuknya emulsi, ya, mengemulsikan ya misel-misel, yang tentu saja dalam hal ini juga kita tahu bahwa di usus halus ini ada enzim protease.
pemecah protein, pemecah karbohidrat, pemecah lipid yang kita kenal sebagai lipase. Nah, lipase usus halus ini tentu akan mendegradasi trigliserida atau triasil gliserol menjadi asam-asam lemak bebasnya. Gitu loh. Ya, jadi di dalam hal ini pemecahan trigliserida menjadi asam-asam lemak di dalam usus halus menjadi trigliserida. Tapi di mukosa usus halus dibentuk lagi, dikonversi menjadi triasil gliserol kembali. Dan selain daripada itu terbentuk kompleks di mukosa usus halus, ya trigliserida disusun kembali dari asam-asam lemak dan ada jenis protein yang disebut protein apoprotein. Dan nanti akan saya sebutkan ya. ApoA, ApoB, ApoC. Nah, dalam hal ini di sini apoprotein tersebut membentuk kompleks dengan trigliserida. Dan kemudian dengan lipid-lipid yang lain dibawa dalam bentuk kilomikron. Nah, kilomikron ini adalah kompleks, merupakan salah satu jenis lipoprotein. Perhatikan baik-baik ya, dalam hal ini trigliserida ya membentuk kompleks dengan apoprotein dan kolesterol. Kemudian juga ada fosfolipid. Jadi lipid-lipid membentuk kompleks dengan apoprotein dalam bentuk kilomikron. Jadi apa kilomikron? Kilomikron merupakan salah satu bentuk ya lipoprotein yang tentu nanti di dalamnya selain mengandung trigliserida ada fosfolipid, ada apoprotein, ada kolesterol ya, kemudian dibawa masuk ke aliran darah dalam bentuk kilomikron. Jadi bentuk kilomikron adalah kompleks dari trigliserida, kolesterol, ya, apoprotein yang kemudian masuk ke aliran darah. Ya, jadi dalam hal ini ya melalui sistem limfatik dan jaringan atau aliran darah dan kemudian nanti disebar masuk ke dalam jaringan-jaringan sel lainnya. Ya, boleh jadi ya kemudian dalam hal ini kemudian bisa jadi masuk ke dalam sel dari aliran darah itu bisa masuk ya, dan tentu di dalam sel ini asam-asam lemak yang dipotong oleh lipoprotein lipase di sepanjang perjalanan pada saat itu boleh jadi, perhatikan baik-baik ya, trigliseridanya dipecah, dipotong oleh lipoprotein lipase dan tentu akan ya terbebaskan asam-asam lemak bebas gitu. Dan asam-asam lemak bebas itu nanti bisa masuk ke dalam sel. Dan di dalam kelenjar adipos atau adiposit myosit tissue gitu ya, ini kemudian bisa jadi asam-asam lemaknya dioksidasi dan kemudian juga dijadikan suatu cadangan lemak yang terdapat di jaringan adipose yang seperti itu sudah saya sampaikan di kuliah-kuliah awal, di mana di situ terjadi sintesis atau degradasi trigliserida. Nah, perhatikan baik-baik sekali lagi jenis kilomikron. Ya, ini jenis dari lipoprotein dalam bentuk kilomikron mengandung kompleks trigliserida, ya lipidnya itu ya, kolesterol, fosfolipid, gitu ya, yang bergabung juga dengan apoprotein. Di bawah tentu saja melalui aliran darah. Dan di sepanjang perjalanannya itu boleh jadi trigliseridanya
dipecah oleh lipase dan tentu saja akan memotong trigliserida menjadi asam-asam lemak bebas. Dan asam-asam lemak bebas itu nanti bisa masuk ke dalam sel. Selain daripada itu, filomikron nanti tentu saja terikat di membran atau di reseptor membran sel dan kemudian masuk dan dibebaskanlah di dalam sel itu. Ya, ada trigliseridanya, asam-asam lemaknya dihasilkan dari proses pemecahan trigliserida dan boleh jadi ini didegradasi menghasilkan ATP dan CO2. Dan tentu saja diperlukan oleh sel untuk aktivitas menghasilkan ATP yang energi ini diperlukan untuk aktivitas sel, baik itu untuk proses sintesis ataupun untuk energi-energi yang diperlukan untuk proses lainnya. Nah, jadi catat ya bahwa filomikron adalah bentuk lipoprotein yang membawa kompleks lipid dengan protein dari mukosa usus halus masuk ke aliran darah dan tentu nanti diperlukan oleh sel yang membutuhkannya dan di dalam sel akan terpecah trigliseridanya menjadi asam-asam lemak bebas dan boleh jadi kolesterolnya juga menjadi ester kolesterol dan lain sebagainya, nanti akan saya sampaikan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat, kita perbesar ya. Lipoprotein kita perbesar dan inilah keadaannya. Perhatikan, tentu karena konteksnya itu ada yang mengandung gugus-gugus yang polar seperti fosfolipid kan mengandung fosfat. Ya, fosfolipid mengandung fosfat. Protein yang kita sebut apoprotein atau apolipoprotein pasti karena dia memiliki suatu bagian yang polar akan terpapar, akan berada di bagian luar. Ini gugus-gugus fosfat, fosfolipid, fosfatnya di bagian luar dan rantai ekor asam lemaknya kan ke bagian dalam. Gitu. Ya, ini fosfolipidnya. Sedangkan kolesterol karena ada gugus OH, jadi gugus OH-nya yang menimbul keluar. Ekor asam lemaknya berada di bagian dalam. Adapun trigliserida, ya trigliserida itu tentu pasti akan berada di bagian dalam. Gitu. Ya. Dan kolesterol ester tentu saja nanti begini ya, akan saya sampaikan supaya lebih jelas. Nah, ini nih, supaya lebih jelas. Jadi gambaran yang ini tuh ya disederhanakan supaya tidak kelihatan terlalu kompleks begini. Ini pada dasarnya lipoprotein itu digambarkan seperti demikian, kompleks. Ada kolesterolnya, perhatikan kan ada glukosa di posisi C3 kan, gitu. Dan ini ya ekor asam lemaknya. Fosfolipid itu merupakan lipid polar, disebut juga lipid polar karena ada gugus fosfatnya. Dan gugus fosfatnya itu akan terpapar keluar. Ya, kolesterol yang terpapar keluarnya tentu gugus OH, sedangkan di fosfolipid adalah fosfatnya. Jadi yang menghadap keluar itu adalah yang polar. Sementara ini trigliserida, kolesterol ester itu masuk di bagian dalam. Perhatikan ini dasar ini harus Anda ingat baik-baik karena nanti akan saya tanyakan bagaimana mekanisme perjalanan masing-masing lipoprotein tersebut, baik itu dalam bentuk filomikron, LDL, LDL atau HDL, ada bedanya di mana dalam perjalanannya dan di mana bedanya fungsinya dan bagaimana pengaruhnya keadaannya itu ke dalam di dalam tubuh, bagaimana pengaruhnya terhadap fungsi kesehatan sehubungan dengan naik atau turunnya kadar kolesterol darah. Ya, sekali lagi perhatikan protein tentu saja ya ini merupakan suatu bagian yang menyembul keluar karena banyak bagian-bagian yang polar, kecuali rantai-rantai samping yang memiliki tentu saja yang hidrofob nanti akan masuk dan tentu ada di bagian dalam kompleks lipoprotein tersebut. Jadi tolong diperhatikan
Jadi tadi mungkin Anda tidak begitu bisa melihat karena saking kompleksnya keadaan ini ya. Perhatikan ya, kolesterol, kolesterol ester, dan tentu saja pada saat berada dalam bentuk kompleks lipoprotein ya, ada di bagian mana? Dan bagian yang polar atau hidrofilik ada di permukaan ya, fosfolipid, protein, dan hidrofobik core seperti hasil gliserol atau TAG dan kolesterol ester itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi ini. Jadi di bagian dalam itu adalah kolesterol yang teresterifikasi. Kenapa? Karena gugus OH-nya sudah diganti dengan gugus asil. Jadi ada rantai asam lemak ke sini. OH digantikan dengan gugus asil. Ada asam lemak ke sini. Maka dia akan masuk ke dalam bagian dalam dari lipoprotein tersebut. Yang masih menyembul ini karena gugus OH-nya belum teresterifikasi. Oke, kita nanti ulangi lagi di situ kalau Anda belum mengerti. Tapi yang paling penting, yang paling pokok adalah bahwa semua bentuk lipoprotein ini begini. Begini, yang berbeda itu ya, berapa banyak kolesterolnya, berapa banyak apa proteinnya dan jenis apa protein apa, berapa banyak kandungan fosfolipid dan kolesterolnya. Jadi dengan demikian ya komposisinya itu kandungannya terdiri dari kompleks campuran kompleks yang sama tapi kandungannya yang berbeda. Itu yang membedakan adalah komposisi. Berapa proteinnya, berapa kolesterolnya, berapa fosfolipidnya, itu yang membedakan dari lipoprotein tersebut. Oke, sekarang ke sini. Nah, saya akan sedikit menyoroti bagian yang sangat penting untuk Anda ketahui dan Anda pahami dengan baik, yaitu kita lihat dulu struktur fosfolipid yang tentu saja ini merupakan suatu bagian yang terdapat di dalam membran sel. Fosfolipid, sphingolipid, ya, merupakan pembangun struktur membran sel. Dan kita tahu fosfolipid itu ada berbagai macam. Ya, ini kerangka dasarnya di mana yang terikat di gugus fosfat. Jadi ini kepalanya ada gugus fosfat, itulah sebabnya fosfolipid ini disebut lipid polar. Karena bagian ujung fosfatnya itu adalah bagian-bagian yang polar. Fosfatidat di mana fosfatnya hanya mengikat satu H, ini dasar dari kerangka dasar dari fosfolipid ya. Ini fosfatidat. Ya, di mana ini mengandung, ini ekornya ya, rantai asam lemak, bisa asam lemak jenuh atau tak jenuh tergantung fosfolipidnya dari hewan atau tumbuhan. Perhatikan baik-baik, fosfat ini mengikat H, namanya fosfatidat. Fosfat ini mengikat etanol amin. Etanol amin maka namanya fosfatidil etanol amin. Ya, kalau mengandung sarin boleh jadi berikatan dan mengikat asam amino sarin, maka namanya fosfatidilsarin. Ya, fosfatidilsarin. Dan bila mana mengikat kolin, ini kolin, maka namanya fosfatidilkolin. Nama lain dari fosfatidilkolin adalah lecitin. Sekali lagi, ini sangat penting, saya akan memberi highlight di sini ya, bahwa pentingnya fosfatidilkolin dalam hal nanti pengaturan proses teresterifikasinya kolesterol menjadi kolesterol ester, betapa pentingnya kehadiran substrat lain yang disebut fosfatidilkolin atau lecitin ini. Ya, ekor yang non polar karena ini merupakan asam lemak. Perhatikan, ini asam lemak R1, R2 panjang. Ya, boleh jadi ini palmitat atau stera, tergantung siapa yang terikat gugus asilnya. Ya, gitu. Dan ini ya,
kepalanya yang polar, kolin, fosfat, gitu. Betapa pentingnya lecitin sehubungan dengan nanti enzim LCAT. Catat, tidak saya tulis di sini. L lecitin, C kolesterol, A asil, T transferase. Enzim tersebut ya fungsinya mentransfer gugus asil dari lecitin ke kolesterol. Perhatikan, pentingnya lecitin merupakan substrat yang nantinya sehubungan dengan aktivitas enzim LCAT. L-nya lecitin, C-nya kolesterol, ya A-nya asil, T-nya transferase. Jadi enzim LCAT mentransfer gugus asil, yaitu ekor asam lemak ini, dari mana? Dari lecitin ke kolesterol di posisi C3 ini. Maka tentu nantinya ya rantai asam lemak ini, ekornya ini, yang ini akan ditransfer ke posisi C3 dari kolesterol. Maka hilang gugus OH-nya, maka masuklah rantai asam lemak, gugus asil ke sini. Dari mana? Dari lecitin. Perhatikan, gugus asil dari lecitin akan masuk di posisi C3 kolesterol, maka kolesterol akan teresterifikasi. Akibatnya maka tidak akan ada lagi kolesterol yang muncul ke permukaan gugus OH-nya. Karena gugus OH di posisi C3 ini sudah digantikan dengan gugus asam lemak. Lihat, jadi ujung C3 sudah digantikan dengan gugus asil dari lecitin. Ditransfer ke kolesterol, maka kolesterol yang tadinya menyembur gugus OH-nya ke permukaan menjadi masuk ke dalam sistem pada bagian dalam dari lipoprotein tersebut. Maka tentu akan meninggalkan tempat-tempat yang kosong di permukaan karena sudah tidak ada lagi gugus OH yang polar yang memungkinkan menyembur ke permukaan dan memungkinkan ada di permukaan. Jadi tempat-tempat kosong ini memungkinkan diisi kembali oleh kolesterol bebas yang nanti akan saya sampaikan berikutnya. Tapi pegang dulu itu, perhatikan baik-baik. Boleh jadi kolesterol bebas yang ada di lipoprotein ini teresterifikasi oleh siapa? Oleh enzim LCAT. Lecitin, kolesterol, L lecitin, C kolesterol, A asil, T transferase. Jadi enzim LCAT mentransfer ya gugus asil dari lecitin ke posisi C3 kolesterol menjadi ester kolesterol sehingga tidak ada lagi kolesterol, bila mana kolesterol bebas yang masih mengandung gugus OH di posisi C3 ini sudah teresterifikasi, maka dia masuk ke dalam sistem kompleks lipoprotein tersebut, meninggalkan tempat-tempat kosong yang memungkinkan untuk diisi oleh kolesterol bebas yang lain. Pegang itu, nanti akan saya sambung di mekanisme
VLDL, HDL, bagaimana bisa kolesterolnya menyebabkan aterosklerosis, atau kenapa HDL kolesterol harus tinggi, kenapa HDL kenapa kolesterol yang terdapat di HDL harus tinggi, dan kenapa kolesterol yang terdapat di VLDL harus rendah. Nanti kita sambung dari di sana. Tapi paling tidak, Anda catat betapa pentingnya lecithin. Substrat lecithin ini ya menjadi sangat penting karena bisa menyebabkan kolesterol teresterfikasi akibat adanya aktivitas enzim LCAT. Pasti perlu substrat lecithin. Maka tubuh sangat penting untuk diberi asupan lecithin. Lecithin yang mana? Lecithin nabati, banyak terkandung di kacang kedelai, di tempe, itu kaya akan lecithin nabati. Sangat penting nanti sehubungan dengan HDL kolesterol. Dan lecithin hewani pun banyak terkandung dalam telur, khususnya telur putih telur banyak mengandung lecithin. Tapi itu lecithin hewani. Nah, kembali lagi ke struktur steroid dari kolesterol. Jadi intinya itu adalah kan steroid ya, orang organik sudah tahu persisnya. Dan ini yang menyebabkan ya membran sel ini tentu saja lentur, dan fluiditasnya itu tergantung dari kandungan lipid. Kan kita tahu lipid bilayer terdapat di membran sel ya, selain berbagai macam fosfolipid yang ini merupakan senyawa-senyawa yang sangat penting untuk membangun membran sel. Dan ada juga sphingolipid juga ya, komponen penting untuk membangun membran sel selain kolesterol gitu. Dan di posisi C3 ini nanti yang tentu saja ini tempat kedudukan untuk teresterfikasinya kolesterol. Nah, sedikit kembali ke bagaimana masuknya asam-asam lemak yang dalam bentuk kompleks. Jadi perhatikan asam lemak masuk ke dalam tubuh itu dalam bentuk kompleks ya. Tidak sendirian dong. Dalam bentuk lipoprotein yang tadi sudah saya sampaikan namanya kilomikron. Jadi kilomikron perjalanannya dari usus halus masuk melalui aliran darah dan nanti akan masuk ke dalam sel. Sel yang mana? Boleh jadi mukosa sel, ya, kelenjar adipose dan lain-lain. Tentu sel yang memerlukannya, dan lihat, perhatikan baik-baik, ya. Di lumen usus halus dalam perjalanannya tentu saja nanti menembus membran sel dan masuk ke mukosa sel. Ini salah satu contoh masuknya trigliserida yang dibawa oleh kilomikron ya. Ya, dari lumen ya, tadi saya sudah sampaikan ya, di intestinal atau katakanlah usus halus dipecah trigliseridanya oleh enzim lipase ya, tentu asam lemak bebas dan monogliserida. Tapi di mukosa usus halus ya, ini belum masuk ke aliran darah nih ya, belum masuk ke aliran darah, karena dalam masuk ke aliran darah harus sudah dalam bentuk kompleks kilomikron ya. Ditata lagi tadi di lumen intestinal ada usus halus itu, lumen usus halus itu dipecah trigliseridanya, tapi ditata ulang menjadi trigliserida di mukosa dan kompleks dengan fosfolipid, kolesterol gitu ya. Kemudian apoprotein dalam bentuk kilomikron. Kemudian masuk ke aliran darah.
dan tentu nanti masuk ke sel-sel yang membutuhkannya. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di atas, di sini, bisa jadi ke kelenjar adipos, ke mikosit atau adikosit. Dan tentu saja dalam hal ini betapa pentingnya ya kita mengetahui apa yang dibawa oleh kilomikron tersebut dan berapa banyak, ya, gitu. Dan kemudian kita perhatikan baik-baik ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada apa protein yang terdapat di dalam kilomikron. Jadi spesifik sekali protein yang terdapat di dalam lipoprotein itu. Apa yang terdapat di VLDL, LDL, dan HDL. Apa proteinnya bisa jadi berbeda. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, ya, apa protein yang dalam kilomikron pun nanti berbeda dengan apa yang terdapat di HDL, LDL, dan VLDL. Dan di sini utamanya selain triacylglycerol, jadi komponen yang paling banyak yang terkandung di kilomikron, catat, adalah trigliserida. Jadi utamanya itu kandungan utamanya yang tentu saja memiliki persentase yang sangat besar adalah trigliserida yang terdapat di kilomikron. Ya, ada proteinnya sedikit, ada fosfolipidnya, ada kolesterolnya. Tapi yuk kita lihat nanti. Ya, karena dalam hal ini juga protein, kolesterol, trigliserida, fosfolipid yang terkandung di kilomikron yang dibawa dari mukosa usus halus masuk ke dalam sel, ya apa proteinnya dalam bentuk B48. Masuk ke dalam aliran darah di bawah dan tentu saja nanti berinteraksi dengan reseptor di permukaan atau di membran sel, baik itu sel-sel otot, kelenjar adipos atau tentu saja sel-sel yang lain yang memerlukan. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, ya, dan perhatikan ada berapa macam? Ada berapa macam lipoprotein? Kilomikron sudah saya sampaikan tadi. Apa yang dibawanya tentu tergantung dari komposisi. Tapi kandungannya itu macamnya itu sama. Yang ada di kilomikron, yang ada di VLDL, yang ada di LDL, yang ada di HDL, ya macam jenis kandungannya sama. Yang berbeda komposisi. Berapa banyak? Masing-masing itu yang berbeda. Ya, jadi komposisinya dari tipe-tipe lipoprotein yang disebut kilomikron, VLDL atau very low density lipoprotein, ini lipoprotein yang densitasnya sangat rendah, ya. Kemudian LDL, low density lipoprotein, ini lipoprotein yang densitasnya rendah, dan high density lipoprotein yang merupakan lipoprotein yang memiliki density yang tinggi. Dan sekali lagi, masing-masing ini komposisi dari kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL itu yang berbeda adalah kandungannya masing-masing. Ini komposisinya, ya jenisnya tuh sama. Ada proteinnya yang baru. Kilomikron proteinnya sangat sedikit. Apa protein B48 tadi ya? Kemudian kolesterolnya sangat sedikit dibandingkan dengan trigliserida. Perhatikan yang berwarna biru muda ini ya adalah kandungan trigliserida. Betapa trigliserida yang terdapat di kilomikron sungguh sangat tinggi. Ini berasal dari mukosa usus halus, dari makanan yang kita makan. Ya, fosfolipidnya sedikit. Ya, kolesterolnya sedikit dan ini proteinnya sangat sedikit. Ya, perhatikan arah gerakan kilomikron membawa komposisi kandungannya ini dari usus halus ke aliran darah dan kemudian masuk ke dalam sel.
ya. Sedangkan VLDL yaitu very low density lipoprotein. Lihat kandungannya, trigliseridanya hampir 50%, tapi lebih sedikit timbang kilomikron, dan ada fosfolipid, kolesterol, dan protein sedikit meningkat. Tapi yang berbeda adalah VLDL itu bergerak dari liver menuju sel tepi, artinya ke seluruh tubuh, menuju sel yang memerlukannya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa apa yang dibawa oleh VLDL itu dari mana? Dari liver. Jadi ini merupakan lipid-lipid endogen, ya dari liver ini. Kalau ini kan eksogen dari luar. Ini semua eksogen dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Tapi VLDL membawa dari liver ke seluruh tubuh. Bedakan nih, perhatikan baik-baik. Saya akan pelan-pelan. VLDL menuju seluruh sel tepi melalui aliran darah, tentu dibawa oleh aliran darah. Apa yang dibawa sama kalau jenisnya semuanya juga. Tapi yang beda komposisi masing-masing kandungannya yang berbeda itu. Ya, kalau tadi kilomikron itu trigliseridanya yang banyak, ini lebih sedikit dan kolesterolnya sedikit lebih meningkat. Itulah sebabnya maka kalau LDL bergerak dari liver ke seluruh tubuh, di mana dalam perjalanannya boleh jadi trigliseridanya itu di aliran darah itu terpecah menjadi asam lemak bebas, maka terjadi ceceran asam-asam lemak di seluruh aliran darah. Maka makin banyak kolesterol atau trigliserida yang dibawa oleh VLDL menuju ke seluruh tubuh akan mengotori aliran darah di sekitar yang dilaluinya kan. Jadi betapa bahayanya kalau misalkan kadar kolesterol yang terdapat di VLDL itu tinggi. Karena boleh jadi akan menyebabkan terdepositnya kolesterol ataupun lipid di dalam aliran darah yang bisa jadi menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Dalam perjalanannya, karena trigliserida makin lama didegradasi di dalam perjalanannya di aliran darah, boleh jadi trigliseridanya makin sedikit. Dan VLDL-nya menjadi LDL. Jadi LDL ini berasal dari VLDL ini. Perhatikan baik-baik. Komposisinya menjadi berubah. Dan ini yang sangat membahayakan bagi tubuh bila mana kadar kolesterol yang terjadi di dalam bentuk perubahan komposisi karena trigliseridanya itu terpotong menjadi asam-asam lemak bebas dan makin lama makin sedikit dan tentu saja merubah komposisi daripada lipoprotein tersebut. Dan bila mana kandungan kolesterol yang terdapat di dalam LDL ini sangat tinggi dan ini yang sangat berbahaya, memungkinkan terjadinya deposit atau penyempitan pembuluh darah. Dan bila mana kolesterol yang tercecer, yang terpapar di aliran darah tersebut menutupi aliran darah dan terjadi penyempitan pembuluh darah di sekitar jantung, itu yang disebut aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah arteri di sekitar jantung. Ini perhatikan baik-baik. Ya, di dalam hal ini tentunya kita harus memperhatikan jangan sampai kadar kolesterol darah kita itu terlalu tinggi akibat karena memang satu asupannya juga tinggi dan sintesis yang terjadi di dalam tubuh juga mungkin tinggi karena banyak asupan-asupan karbohidrat dalam bentuk glukosa yang kemungkinan tidak didegradasi menjadi energi karena kurang aktivitas. Sehingga karbohidrat dalam bentuk glukosa pun bisa dirubah menjadi lemak melalui asetil koenzim A. Dan tentu terjadilah sintesis lemak dan sintesis kolesterol yang menyebabkan kadar kolesterol darah menjadi tinggi. Dan akibatnya yang dibawa oleh LDL ke seluruh tubuh itu menjadi lebih tinggi kadar kolesterolnya dan boleh jadi tercecer, terpapar di aliran darah dan menyebabkan
tertutupnya aliran darah, penyempitan aliran darah yang disebabkan oleh adanya lipid, khususnya kolesterol di aliran darah, itu yang bisa disebut, yang kita biasa sebut aterosklerosis kalau penyempitan pembuluh darahnya terjadi di sekitar jantung, yang kita sebut juga sebagai penyakit jantung koroner, aterosklerosis. Ya, itu penyakit jantung koroner itu karena ada aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah arteri di sekitar jantung. Sekali lagi saya ulangi, kilomikron membawa komposisi kandungan yang terdiri dari gliserida, fosfolipid, kolesterol, dan protein dari mukosa usus halus masuk aliran darah dan dimasukkan ke dalam sel tubuh. Sebaliknya, VLDL ini adalah, kalau ini yang eksogen dari luar, dari asupan makanan. Perhatikan, kilomikron membawa komponen yang ada di dalam komposisi kandungannya dari makanan dari luar, eksogen. Jadi lipidnya lipid eksogen. Ini lipidnya lipid endogen. Karena pergerakannya dari liver menuju seluruh tubuh melalui aliran darah. Di sepanjang perjalanannya boleh jadi trigliserida terdegradasi, terpecah menjadi asam-asam lemak bebas, ya, bisa jadi tercecer di aliran darah, dan VLDL menjadi LDL. Jadi pergerakan VLDL dan LDL sama, karena LDL itu berasal dari LDL. Bahkan sebelum jadi LDL itu jadi IDL dulu, intermediate, ya, intermediate low density lipoprotein. Jadi ada intermediate-nya, jadi disebut ILDL, intermediate LDL. Kemudian jadi LDL. Dan yang berbahaya bila mana kandungan kolesterol di LDL ini tinggi, memungkinkan ya terjadinya penumpukan di aliran darah dan menyebabkan sempitnya aliran darah, dan boleh jadi tertutup aliran darah tersebut karena akibat penumpukan deposit dari lipid, khususnya kolesterol di aliran darah. Dan boleh jadi kalau yang jadi sempit aliran darahnya itu di sekitar jantung, ya, bisa menyebabkan aterosklerosis atau penyakit jantung koroner karena aliran darah di pembuluh darah arteri tertutup akibat deposit lipid, khususnya kolesterol. Adapun HDL, perhatikan baik-baik. Kalau ini low density lipoprotein karena kandungan proteinnya sangat kecil, ya. Proteinnya masih, tapi memang lebih besar ketimbang VLDL karena kan trigliseridanya makin lama makin sedikit komposisinya jadi berubah. Sedangkan HDL justru kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Itulah sebabnya maka density-nya juga lebih besar karena proteinnya besar, lebih besar dari 50%. Dan namanya high density lipoprotein. Kenapa high? Kenapa tinggi? Karena kandungan proteinnya di sini apoprotein. Jadi apoprotein yang di kilomikron, apoprotein PLDN dan LDL, apoproteinnya ada tentu macam-macamnya, jenis apoproteinnya berbeda. Ya, dan tentu nanti akan saya sampaikan juga apa sih fungsi apoprotein tersebut. Yang paling pokok sekarang, yang paling penting saya sampaikan bahwa HDL itu kontradiktif pergerakannya dengan PLDL dan LDL. Kalau PLDL kemudian jadi LDL itu bergerak dari liver ke seluruh sel tepi, HDL ini membawa kolesterol, membawa protein, membawa fosfolipid, membawa trigliserida dari seluruh tubuh ke liver. Perhatikan. Maka makin banyak kolesterol, makin tinggi kadar kolesterol yang terdapat di HDL, makin bagus. Kalau tadi makin tinggi kandungan kolesterol yang ada di LDL, sangat jelek. Karena boleh jadi terpapar
di seluruh aliran darah yang memungkinkan penyempitan pembuluh darah. Tapi sebaliknya, makin tinggi kadar kolesterol yang terdapat di dalam HDL, makin bagus. Kenapa? Karena makin tinggi kolesterol yang di bawah HDL, makin banyak kolesterol yang dibawa kembali ke liver untuk didegradasi. Perhatikan, sekali lagi saya sampaikan. Makin tinggi kolesterol yang terdapat di dalam LDL, makin jelek kondisi. Keadaan memungkinkan penyempitan pembuluh darah akibat kolesterol yang terpapar di seluruh aliran darah yang membawa LDL. Karena pergerakannya dari liver ke seluruh tubuh. Sementara kadar kolesterol yang makin tinggi di HDL makin bagus. Kenapa? Karena memungkinkan kolesterol tersebut dibawa kembali ke liver untuk didegradasi. Maka sekali lagi saya sampaikan, makin banyak kolesterol yang terdapat di HDL makin bagus. Makin mengurangi resiko penyempitan pembuluh darah. Kenapa? Karena makin banyak kolesterol yang dibawa kembali ke liver untuk didegradasi atau untuk disintesis menjadi senyawa lain. Misal, provitamin D3 itu dari kolesterol. Jadi sebetulnya kolesterol itu tidak boleh dimusuhi karena penting untuk membuat senyawa-senyawa lain yang diperlukan oleh tubuh. Hormon seks itu ya testosteron, progesteron. Ya, baik itu hormon seks laki-laki dan perempuan itu adalah berasal dari kolesterol. Provitamin D3 dari kolesterol. Ya, kita tidak akan kekurangan vitamin D sebetulnya karena di dalam tubuh kita bisa disintesis provitamin D3 baru pro. Dan kita harus berjemur di bawah sinar matahari pagi antara jam 8 sampai jam 10. Kenapa? Karena provitamin D3 akan menjadi vitamin D3 di dalam tubuh. Yang itu akan tentu saja mengatur terbentuknya untuk kesehatan tulang ya. Khususnya adik-adik kecil yang masih bayi maka harus dibawa jalan-jalan di bawah sinar matahari antara jam 8 sampai jam 10. Kemudian sinar ultravioletnya akan mengenai tubuh adik kecil kita yang menyebabkan provitamin D3 yang terdapat di dalam tutupnya itu akan tentu saja dirubah menjadi vitamin D3 yang akan sangat berpengaruh untuk pembentukan tulang-tulang di tulang rawan menjadi tulang-tulang yang lebih bagus dan tentu saja sangat baik untuk pertumbuhan bayi, untuk pertumbuhan adik-adik kecil kita. Itulah sebabnya maka kolesterol itu tidak layak untuk dimusuhi, tapi harus diwaspadai. Jangan sampai kadar kolesterol LDL sangat tinggi sehingga memungkinkan terdeposit di aliran darah dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang sangat berbahaya. Dan tentu saja kontradiktif dengan apa yang terdapat dalam HDL. Kandungan kolesterol dari HDL makin tinggi, makin bagus, ya karena kemungkinan kolesterol tersebut diangkut kembali ke liver untuk didegradasi atau disintesis menjadi senyawa lain yang tentu sangat bermanfaat seperti provitamin D3 untuk hormon-hormon seks dan bahkan bile acid juga itu berasal dari kolesterol. Sangat penting ya. Ya, bile acid itu asam empedu itu untuk emulsifikasi lemak di dalam usus halus. Di intestin itu perlu bile acid. Itu berasal dari kolesterol. Ya, dan tentu saja dalam hal ini sehubungan dengan lipoprotein perlu diwaspadai jangan sampai LDL ini kandungan kolesterolnya tinggi, tapi harus berusaha agar kolesterol HDL ini tinggi gitu. Itulah sebabnya maka LDL kolesterol disebut kolesterol jahat. Itu ceritanya. Kita di TV terkadang hati-hati kolesterol jahat itu maksudnya tuh LDL. Itu kolesterol yang terdapat dalam LDL yang sangat tinggi maka disebut kolesterol jahat. Makin tinggi kolesterol yang terkandung di LDL makin memungkinkan terbentuknya endapan atau deposit di aliran darah dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Sementara kolesterol yang terdapat di HDL yang kita kenal sebagai HDL kolesterol disebut
kolesterol baik. Makin tinggi kolesterolnya yang terdapat di HDL makin bagus karena memungkinkan kolesterol tersebut dibawa kembali ke liver untuk didegradasi. Nah, itu dulu apa yang saya sampaikan cukup, karena nanti berikutnya bagaimana mekanisme yang terjadi kok bisa begitu dan apa makanan yang perlu kita jaga dan perlu kita konsumsi agar supaya HDL kolesterol ini memiliki kandungan kolesterol yang tinggi dan agar LDL kolesterol ini memiliki kandungan kolesterolnya yang tidak terlalu tinggi. Bisa kita atur melalui asupan makanan. Nah, ya sedikit saya ke depan dulu nih, perhatikan baik-baik. Nanti akan saya sampaikan. Ya, nah, lihat ini. Kondisi keadaan adanya plak atau deposit lipid khususnya kolesterol di aliran darah. Ini diperbesar ya. Arteri atau vena yang memungkinkan tersumbat ini. Hanya sedikit sekali aliran darah yang memungkinkan masuk ke sini. Ini lipid ini. Lipid ya. Asam lemak, trigliserida, dan tentu saja kolesterol yang menghambat aliran darah ini. Kalau ini terjadi di arteri itu yang disebut aterosklerosis yang menyebabkan penyakit jantung koroner ini. Ya, jadi akibat penyumbatan kolesterol dan lipid lainnya di aliran darah dan tentu saja akan mempengaruhi kelenturan dari pembuluh darah. Pembuluh darahnya akan makin mengeras dan tentu saja ini sangat berbahaya karena bisa pecah. Pembuluh darah bisa pecah dan pecahnya pembuluh darah di sekitar otak itulah yang disebut stroke. Jadi stroke itu pecahnya pembuluh darah ya di sekitar otak yang tentu saja disebabkan oleh adanya sumbatan akibat adanya deposit atau plak ya dari asam-asam lemak, dari lipid, dari kolesterol yang menyumbat aliran darah tersebut dan makin lama pembuluh darahnya makin tidak elastis, keras dan ada kemungkinan pecah, stroke. Ini nanti akan saya sampaikan berikutnya dan tentu saja kalau misalkan masih ada yang ini nanti ya masih ada yang belum mengerti akan saya ulangi minggu depan sebagai ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan sekarang. Tapi inti dari apa yang harus Anda perhatikan komposisi dari lipoprotein masing-masing kandungannya yaitu jenisnya sama, ada kolesterolnya, ada fosfolipidnya, ada proteinnya, ada trigliseridanya, tapi tentu yang membedakan adalah kandungan komposisinya yang berbeda. Ya, komposisi masing-masing berbeda. Tapi jenis apa yang terdapat di keempat lipoprotein itu sama. Ada proteinnya, ada kolesterolnya, ada fosfolipidnya, ada trigliseridanya. Dan perhatikan baik-baik bagaimana risiko dari kadar kolesterol yang tinggi di LDL dan apa keuntungan tingginya kadar kolesterol di HDL. Ini merupakan suatu hal yang sangat perlu dicermati oleh Anda karena poin dari lipoprotein di UAS nanti juga lumayan cukup tinggi selain dari metabolisme glikogen yang sudah saya sampaikan yang lalu. Oke. Cukup ya. Kita lanjut sampai minggu depan. Kalau Anda masih mau bertanya, silakan nanti siapkan pertanyaannya minggu depan. Atau mungkin kalau tidak ada pertanyaan, justru saya yang nanti akan bertanya. Oke. Cukup ya. Saudari Retno sebagai koordinator, silakan. Anda kan sudah memperoleh PPT dari saya, perhatikan baik-baik, khususnya lipoprotein, perlu pengertian dan nanti mungkin minggu depan akan saya rinci lebih jauh bagaimana mekanisme tersumbatnya aliran darah, bagaimana mekanisme penyempitan pembuluh darah akibat karena kadar kolesterol atau kadar lipid yang terlalu tinggi di bawah
oleh lipoprotein dan tercecer di aliran darah. Dan sampai sejauh mana peranan CAT dan tentu saja lecithin sebagai substrat untuk bekerjanya enzim LCAT tersebut, sehingga bisa menyebabkan teresterifikasinya kolesterol bebas menjadi ester kolesterol, dan bagaimana nanti pengaruhnya terhadap peningkatan kolesterol di HDL. Oke, saya kira cukup kuliah hari ini karena sudah masuk ke ini udah mau asar ya. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, mangga yuk. Terima kasih.